요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Prok, prok, prok. Kedatangan Laura dan Alfredo disambut oleh tepuk tangan seorang laki-laki tidak terlalu tua dan memiliki wajah mirip sekali dengan Alfredo dan juga Brandon. Laura memperhatikan sekeliling. Di sana ada bodyguard yang lebih banyak dari biasanya dan pelayan-pelayan juga tertunduk menatap lantai. Begitu juga dengan Dahlan. Bahkan ada yang lebih mengejutkan. Tristan dan William juga terlihat dengan wajah tegangnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa laki-laki ini? Batin Laura. Alfredo Sebastian Guzman. Wah, kau benar-benar ya? Ucapnya. Alfredo yang biasanya sangat arogan, sombong, dan selalu menatap orang dengan remeh, kali ini benar-benar tertunduk dan tidak berani menatap laki-laki itu. Papi, Alfredo membuka suaranya. Laura sedikit terkejut. Jadi, laki-laki yang duduk di hadapannya ini adalah ayah dari Alfredo. Pantas saja wajah mereka mirip. Kau lupa, rupanya apa peraturan pewaris tunggal kekayaan papi Alfredo? Lihat dirimu, seperti berandalan, dengan wajah penuh lebam di mana-mana, sambung Tuan Guzman. Note, panggilan papinya Alfredo Tuan Guzman. Kalau anaknya Tuan Muda Alfredo. Diingat ya, Guzman sebenarnya bukan nama. Tapi kalau dibilang nama besar kebangsawaan keluarga mereka. Kok berbeda dengan Brandon? Brandon Arthur Marquez. Marquez merupakan nama besar kebangsawaan yang ia terima berasal dari keluarga ibunya. Lah, kenapa tidak sama saja? Nah, karena di sini sudah kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Jika orang tua Alfredo dan Brandon memiliki keturunan 2 anak laki-laki, maka mereka akan menerima gelar yang berbeda, agar mereka bisa menyeimbangi penerus dari Guzman dan Marquez. Bagaimana kalau salah satu di antara mereka ada anak perempuan? Jika itu benar-benar terjadi, maka anak perempuan dan anak laki-laki memiliki nama kebangsawaan yang sama. Sang ayah berdiri menghampiri mereka berdua, dan Alfredo dengan cepat melepas rangkulan tangan Laura yang membopongnya sedari tadi. Kali ini Laura ditatap dengan tatapan yang seakan penuh dengan amarah. Plak! Alfredo terkejut dan menoleh seketika saat melihat Laura tersungkur di lantai akibat tamparan kuat ayahnya. Papi, ucap Alfredo yang kaget. Kau yang membuat anakku seperti ini kan? Kau yang mengajarinya menjadi seorang berandal. Dan kau juga yang telah memecahkan hubungan di antara abang dan adik. Kau hanya seorang pelayan Garden Versailles. Laura terdiam, masih duduk di lantai. Nampak darah mengalir segar di sudut bibirnya. Pada luka hantaman preman yang tadi belum juga sembuh perihnya, sekarang sudah ditambah lagi, bahkan lebih panas dan pedih. Sudah gue duga bakalan begini jadinya. Rasa sakit di wajah gue tidak sebanding dengan rasa sakit di hati gue, gumamnya di dalam batinnya. Kemasi barang-barangmu dan keluar dari Garden Versailles, kau dipecat. Alfredo terbelalak lagi. Dengan entengnya ayahnya mengatakan hal itu setelah menampar Laura. Papi, aku mohon jangan pecat dia. Aku membutuhkannya. Mohon Alfredo. Papi, please jangan pecat Laura. Dia sudah menjadi bagian dari Garden Versailles ini. Dia juga mengurus kami dengan baik. Kalau masalah Brandon dan Alfredo, biar saya saja yang atasinya. William yang ada di sana tidak tega menyaksikan kondisi Laura dan Alfredo. Oke, biar kalian tidak bingung. Keempat pangeran tersebut sudah seperti anak, jadi wajar saja jika mereka ikut manggil papi kayaknya Alfredo. Dan begitu juga sebaliknya. Apa? Tunggu. Gue belum juga mengerti. Brandon dan Alfredo abang dan adik? Enggak. Ini pasti tidak benar. Gue yang salah dengar kan? Ujarnya di dalam batinnya sembari mengernyitkan dahinya. Gak bisa begini, Pi. Kalau papi seperti ini, papi sama saja menghina kita, ujar Tristan yang kali ini bersikap seperti seorang pahlawan. Membutuhkannya. Kalian sudah dibutakan oleh gadis ini. Apa yang bisa kalian dapatkan dari perempuan ini? Papi sudah mempekerjakan banyak pelayan di sini. Apa masih kurang? Tegas Tuan Guzman. Kumohon papi, aku mencintainya, ucap Alfredo terbata.
Satu kalimat yang sukses membuat Laura, sang ayah, William, Tristan, bahkan Dalan juga terkejut dan memandang ke arah Alfredo. Plak! Kali ini tamparan keras diberikan untuk putranya. Beda, Alfredo tidak tersungkur seperti Laura. Tentu saja Laura juga terkejut melihatnya. Sepertinya Tuan Guzman suka menampar orang ya. Peraturan penting pewaris kekayaanku adalah tidak boleh berhubungan atau bahkan mencintai perempuan manapun, dan tidak boleh jatuh cinta. Dan kau sudah berapa kali melanggarnya, Alfredo? Kau mengencani banyak gadis hanya untuk kesenangan semata kau saja. Kau memang susah diatur, dan sekarang kau ingin bermain-main dengan seorang pelayan. Buka mata kau, Alfredo, jelas Tuan Guzman dengan lantang dan cukup keras. Peraturan macam apa itu? Hidup gue bakalan tambah rumit kalau begini ceritanya. Kenapa makin apes sih? Gue makin bingung dengan kebenaran ini. Rasanya gue ingin nyerah. Oke, Laura, jangan mudah nyerah, lo pasti bisa. Fighting, gumamnya di dalam batinnya yang menyemangati dirinya sendiri. Brandon adalah anak sulung yang benar-benar mematuhi peraturan dari kedua belah pihak keluarga. Sehingga dari dulu hingga sekarang, Brandon memang yang paling disayang. Berbeda dengan Alfredo yang selalu saja membangkang. Tapi kekecewaan sang ayah mulai tampak terhadap Brandon semenjak ia mengencani seorang gadis, dan minusnya pelayan di istana Versailles. Aku sudah dewasa, Pi. Aku bukan anak-anak lagi yang bisa kau atur terus. Dan ya, benar, aku memang tidak pernah mau mengikuti peraturan keluarga yang gila ini. Aku manusia, Pi, bukan hewan yang harus patuh pada tuannya. Aku punya kehidupan aku sendiri, tegas Alfredo. Tentu saja ucapan Alfredo membuat Tuan Guzman terkejut dan tersenyum sinis menatap anaknya itu. Kau lihat ini, William, Tristan, dan kau pelayan. Selama ini banyak yang menaruh harapan padamu, tapi ini balasanmu sebagai seorang anak. Sampai kapan kau akan berubah, Alfredo? Sampai kapan kau akan menjadi manusia yang sesungguhnya? Gadis ini adalah apinya dari minyak yang sudah berserakan. Bahkan Brandon yang selama ini penurut jadi ikut-ikutan pembangkang, ucap Tuan Guzman. Will, kita harus bagaimana sekarang ini? Tanya Tristan pada William. Sudahlah, lebih baik kita diam saja. Ini masalah keluarga mereka. Terkadang aku juga kasihan melihat kisah hidup antara Alfredo dan Bang Brandon. Tapi aku mencium aroma-aroma cinta segitiga. Wah, ini benar-benar tidak masuk akal. Kita semua mencintai Laura, jawab William yang kini tengah melipat kedua tangannya di dadanya. Alfredo menghampiri Laura dan membantunya berdiri, lalu menggenggam tangan Laura erat. Laura bisa merasakan getaran kecil di tangan Alfredo, seperti ada ketakutan di sana. Maaf, Pi, sampai kapanpun aku tidak akan patuh pada peraturan gila ini. I just wanna be happier, Pi, ujar Alfredo. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Alfredo menarik tangan Laura dan membawanya berlari keluar dari rumah tanpa menoleh lagi ke arah sang ayah yang meneriaki namanya. Anak sialan. Saat ini keduanya tengah kabur, tapi bukan berarti pergi jauh hanya menghilang sejenak, karena Alfredo tahu jika sang ayah hanya akan berada di istana Versailles sampai besok. Ayahnya itu memang terlalu sibuk. Bahkan dalam 1 tahun hanya 2-3 kali saja berada di istana Versailles. Mereka berdua tengah duduk di pinggiran danau yang pernah menjadi saksi di antara mereka, yaitu first kiss Laura, di mana Laura tenggelam karena rasa haus. Laura memasukkan kakinya ke dalam danau. Alfredo pun mengikutinya setelah melihat Laura melakukannya. Alfredo menaikkan satu alisnya setelah melihat Laura tertawa tiba-tiba. Apa yang kau tertawakan, Laura? Laura memandang Alfredo. Ayahmu ternyata sangat persis denganmu, Tuan. Sangat kasar dan arogan. Pantas saja kau tidak mirip dengan Tuan Brandon, jelasnya. Alfredo menghela nafas berat dan menghadap ke langit-langit. Kau tahu kan sekarang, Laura? Dari dulu aku selalu menjadi anak yang pembangkang dan keras kepala. Aku tidak akan pernah bisa menerima peraturan gila keluarga aku ini. Aku merasa aku punya hak dan harus membela hak aku sendiri. Selama ini aku berusaha menjalankan tugasku menjadi seorang anak yang baik. Tapi makin kesini aku sadar makna kehidupan yang sesungguhnya.
Terkadang aku iri melihat kehidupan orang susah atau sederhana. Mereka sering tidak makan, tapi keluarga mereka sangat kompak dan tidak mengikat satu sama lainnya. Jelasnya. Mendengar perkataan dari Alfredo, seketika hati Laura terenyuh. Sebenarnya ia juga tidak jauh bedanya dengan kehidupan Alfredo. Laura mengingat di mana ia kabur dari rumah dan harus menjalankan kehidupannya susah seperti ini karena perjodohan sialan. Maaf Tuan, jika saya boleh tahu, Tuan dan Tuan Brandon beneran saudara kandung. Bagaimana nanti Tuan menikah dan punya anak, sedangkan Tuan dan Tuan Brandon tidak boleh cinta dengan perempuan manapun? Tanya Laura lagi. Kau pasti tidak percaya kami adalah saudara kandung. Ya itu wajar saja sih, karena karakter dan sifat kita berbeda. Kami memang saudara kandung, tapi sejak kecil, kami sudah memiliki tanggung jawab dan beban yang berbeda. Bang Brandon harus memikul beban dari keluarga Mami, sedangkan aku dari keluarga Papi. Bukankah tampak jelas sejak kecil kami sudah dipisahkan dengan tradisi keluarga? Walaupun begitu, kami saling menyayangi dan melindungi. Jawab Alfredo dan Laura menatap sendu Alfredo. Ia baru saja melihat sisi lembut dari Alfredo yang selama ini belum pernah ia lihat. Tradisi keluarga Guzman dan Marquez sebelumnya, mereka akan selalu menjodohkan keturunan laki-laki di keluarga tersebut dengan wanita pilihan orang tuanya, tanpa cinta, sambungnya. Maaf Tuan, seharusnya saya tidak perlu bertanya, ujar Laura menundukkan kepalanya. Kalau boleh bertanya lagi, lalu kenapa Tuan membelaku? Tuan masih ingat kan kalau aku ini perempuan, ucap Laura. Bodoh. Kau tidak perlu merasa bersalah seperti itu, ujar Alfredo mengacak sayang puncak kepala Laura, sembari tersenyum manis pada Laura. Aku kan sudah bilang, aku mencintaimu, sambungnya. Kalimat yang sukses membuat Laura menutup rapat mulutnya dan memilih membuang mukanya. Malam ini dan besok kita tidak akan pulang, sampai papiku pergi, ucap Alfredo. Lalu di mana kita akan tidur malam ini Tuan? Bagaimana kalau minta bantuan Tuan Brandon saja? Aku akan menelponnya, ucap Laura merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Alfredo mencegah tangan Laura yang akan memencet nomor Brandon di ponselnya. Bang Brandon lagi? Kenapa duniamu selalu tentang Bang Brandon? Protes Alfredo. Iya karena dia pacarku, ucap polos Laura. Alfredo menghela nafas untuk kedua kalinya. Kita akan menginap di apartemen mamiku yang ada di dekat sini. Aku sudah menyuruh orangku untuk membereskannya. Tuan, apa aku jadi dipecat? Tanya Laura. Tentu saja tidak, omel Alfredo. Wah, besar sekali apartemennya, ucap Laura saat baru memasuki apartemen milik ibunya Alfredo. Alfredo langsung menunjuk ke dapur tanpa berkata apa-apa. Setelah menutup pintu, Laura mengikuti Alfredo. Aku lapar, hanya ada mie instan, ucap Alfredo. Ya sudah kita makan itu saja, tidak masalah, ucap Laura. Apa makanan ini enak? Tanya Alfredo. Tuan belum pernah memakan ini, Alfredo menggelengkan kepalanya. Yaelah, anak sultan memang luar biasa ya. Masa nggak tahu rasanya mie goreng Indomie? Padahal rasanya itu mantap banget. Apalagi yang rasa rendang dan kriuk, ujarnya langsung di depan Alfredo. Kau mengejakku pelayan? Cepat buatkan saja, aku sudah lapar. Awas jika tidak enak, aku akan membuangnya ke wajahmu, ucapnya pedas. Laura memajukan bibirnya dan akhirnya memulai memasakkan mie instan untuknya dan Alfredo. Alfredo tidak diam, ia juga membantu Laura. Ya walau hanya sekedar membuka bumbu-bumbu mie instan itu. Karena rasa penasarannya tinggi, ia mencoba mencium aroma bumbu itu, tapi setelahnya, hacim! Alfredo bersin sangat kencang sesaat setelah mencium aroma bumbu itu, membuat Laura terkejut dan tertawa terbahak-bahak setelah melihat tingkah konyol tuannya. Kenapa Tuan menciumnya? Aku penasaran dengan aromanya, ucap Alfredo menggosok hidungnya yang sedikit merah. Laura memperhatikan Alfredo yang sedang memanyunkan bibirnya. Terlihat sangat lucu dan menggemaskan. Berbeda saat ia sedang marah atau mesra.